Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pemirsa Andara TV yang budiman, di dalam mengerjakan suatu amalan supaya betul-betul diniati mukhlis lillah karena Allah, semata-mata hanya mengharap ridho Allah, rahmat Allah, surga Allah, takut murka Allah, siksa Allah, neraka Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu, mengharap rahmatnya Allah dan takut dengan siksa Allah. Nabi bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu gua. Tiba-tiba jatuhlah batu besar dari atas gunung lalu menimpa gua tersebut. Salah seorang dari mereka menyampaikan pendapatnya kepada yang lain. Apakah kalian masih ingat dengan amal-amal baik yang kalian kerjakan tulus karena Allah? Kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan Allah melonggarkan pada batu yang ada di depan gua. Salah satu dari mereka berdoa, "Ya Allah, aku mempunyai orang tua yang sudah sangat tua dan mempunyai istri serta beberapa anak yang aku rawat. Ketika sore hari aku memerah air susu. Pertama aku berikan air susu tersebut kepada kedua orang tuaku, baru setelah itu kepada anak-anakku. Suatu ketika aku bepergian jauh untuk mencari makan ternak peliharaanku. Aku baru pulang petang hari dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Lantas aku memerah air susu seperti biasanya. Aku berdiri di dekat mereka karena tidak ingin mengejutkan kedua orang tuaku, sehingga mereka terbangun dari tidurnya. Dan aku juga tidak ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anakku sebelum mereka menikmati minum air susu tersebut. Sementara anak-anakku merengek-rengek di kedua kakiku. Demikian aku dan anak-anakku tetap keadaan seperti itu sampai subuh. Ya Allah, jika Engkau mengetahui amalan tersebut hanya demi mencari wajah-Mu, maka bukakanlah pintu gua tersebut agar kami bisa keluar dan melihat langit bebas. Kemudian Allah membukakan batu tersebut yang menutup mulut gua sedikit demi sedikit. Pemirsa yang budiman, rajul yang kedua berdoa, "Ya Allah, dahulu aku mempunyai seorang sepupu perempuan yang sangat cantik dan aku sangat mencintainya sebagaimana laki-laki lain mencintai kepada perempuan. Aku meminta kepada sepupuku untuk berbuat zina, akan tetapi dia menolak permintaanku sehingga aku bisa memberikan 100 dinar kepadanya. Akhirnya aku pun bekerja keras untuk menghasilkan dan mengumpulkan 100 dinar tersebut. Setelah terkumpul, aku kembali kepada saudara sepupuku sambil membawa 100 dinar. Di saat aku sudah di antara kedua kakinya, dia berkata, 'Wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah dan jangan engkau membuka kehormatanku kecuali dengan halnya atau haknya.' Lalu setelah mendengar ucapan sepupuku, aku langsung pergi meninggalkannya.
Ya Allah, jika Engkau mengetahui amalan tersebut hanya karena mencari wajah-Mu, maka bukakanlah pintu gua untuk kami. Akhirnya Allah membukakan pintu gua tersebut sedikit demi sedikit. Selanjutnya rajul yang ketiga, dia berdoa, ya Allah, dahulu aku pernah memperkerjakan seorang dengan upah 1 farok gabah. Setelah selesai bekerja, pekerja itu berkata, berikanlah hakku. Lantas aku memberikan upah 1 farok tersebut, akan tetapi dia malah menolaknya. Kemudian aku menanam 1 farok tersebut sehingga hasilnya dapat membeli beberapa ekor sapi dan pengembalanya. Suatu hari pekerja itu datang lagi kepadaku dan berkata, takutlah kamu kepada Allah dan jangan berbuat aniaya kepadaku. Aku berkata, wahai pekerja, kamu pergi dan ambil beberapa sapi tersebut bersama pengembalanya, karena itu adalah hakmu. Pekerja itu berkata, takutlah kamu kepada Allah dan jangan menghinaku. Aku sedang tidak menghinamu. Silahkan kamu ambil beberapa sapi itu beserta pengembalanya. Akhirnya pekerja tersebut mau mengambil semua sapi dan pengembalanya. Lantas rajul itu berdoa, ya Allah, jika Engkau mengetahui aku mengamalkan amalan tersebut hanya karena wajah-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya Allah membukakan sisa batu tersebut yang menutup di gua itu. Demikianlah kisah 3 orang yang pernah berdoa dengan menyebut amalan-amalan andalan mereka yang pernah mereka kerjakan. Yaitu yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang yang menghindar dari perbuatan zina. Yang ketiga, menjaga amanah harta yang pernah menjadi pegawainya. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa-doa mereka. Selanjutnya ada orang yang beramal ibadah tidak tulus, tidak ikhlas, tidak karena Allah. Yaitu ketika ada 3 orang menanti sidang akhirat dengan kepercayaan diri yang sangat besar. Ketiganya yakin akan masuk ke dalam surga. Namun pengadilan Allah sangatlah berbeda dengan pengadilan manusia waktu di dunia. Allah Maha Tahu. Allah Maha Adil di dalam menghukumi hambanya. Orang yang yakin akan masuk ke dalam surga, namun akhirnya masuk neraka. Mereka diseret dengan kasar ke api neraka. Lalu apa yang terjadi? Orang pertama yaitu orang yang mati syahid. Pahala-pahala mereka diperlihatkan oleh Allah dan mereka mengetahui pahala dan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allah bertanya, wahai fulan, amalan apa yang kamu kerjakan waktu di dunia sehingga kamu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti itu? Fulan menjawab, saya berperang karenamu ya Allah sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, dusta kamu. Kamu berperang itu hanya ingin disebut seorang yang pemberani, dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Maka rajul itu wajahnya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Orang yang kedua yaitu orang laki-laki yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Seperti rajul yang pertama, Allah juga memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan kepada rajul. Lalu Allah bertanya, amalan apa yang kamu kerjakan sehingga kamu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sehebat itu? Rajul menjawab, saya belajar dan mengajar Al-Quran karenamu ya Allah. Allah berfirman, dusta kamu.
Kamu belajar dan mempelajari Al-Quran itu supaya kamu disebut seorang yang pintar. Engkau membaca Al-Quran supaya disebut qori, atau orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Dan gelar itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Akhirnya rajul itu diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Selanjutnya yaitu rajul yang ketiga, yaitu seorang yang sangat dermawan, yang dianugerahi harta yang banyak dan melimpah. Sama seperti rajul-rajul yang sebelumnya, Allah memperlihatkan pahala-pahala dan kenikmatan kepada rajul tersebut. Allah bertanya kepada rajul tersebut, amalan apa yang kamu kerjakan sehingga kamu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti itu? Rajul itu menjawab, saya tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau ridhoi, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karenamu ya Allah. Allah berfirman, dusta kamu. Kamu bersedekah dan infak hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan waktu di dunia. Akhirnya rajul itu diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Pemirsa yang budiman, ketiga rajul itu di mata manusia sebagai orang yang taat beribadah dan yakin akan masuk ke dalam surga. Namun hanya Allah lah yang maha tahu dengan niat baiknya seseorang. Nabi telah bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua perbuatan amalan itu tergantung dari niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap seseorang itu tergantung apa yang diniatkan. Pemirsa yang budiman, niat baik akan menuntun pada amalan baik dan akan mendapatkan balasan surga. Demikian pula niat yang jelek akan menuntun pada amalan jelek dan akan mendapatkan balasan siksa di dalam neraka. Supaya bisa menjaga niat karena Allah, berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu khiyanatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik, sucikanlah amalanku dari sifat pamir, sucikanlah lisanku dari dusta, dan sucikanlah pandanganku dari sifat khianat. Sesungguhnya Engkau Allah mengetahui pada khianatnya pandangan mata dan apa-apa yang disembunyikan di dalam hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.